Om Swastiastu Suntan Bali. Sekarang di video ini saya eksklusif akan bertanya dan mewawancarai salah satu kuasa hukum dari Desa Pekraman Kelicung, karena banyak yang bertanya bagaimana sih sebenarnya perjalanan kasus ini. Jadi saksikan terus selengkapnya. Om Swastiastu Bli Ngurah. Swastiastu. Boleh tiang tahu nih nama lengkapnya? Tiang Igusti Ngurah Putuali Putra. Sebagai kuasa hukum dari tergugat 1 Desa Puro Dalem, Desa Adat Kelicung. Kemudian tergugat 3 juga tiang. Jadi dua kuasa. Satu tiang sendiri kuasa dari 2 tergugat. Tergugat 1 Puro Dalem dan tergugat 3 Pak Nyoman Arjana alias Pan Erik. Pan Erik ini ke Bendesa Adat yang sekarang. Yang aktif menjabat sekarang seperti itu. Niki karena ada beberapa pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih perjalanan kasusnya dari awal tentang sengketa tanah Peduenan Puro Dalem niki, mungkin bisa diceritakan waktu tiang persilakan. Secara umum tiang jelaskan dari awal saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, baik berupa alat bukti maupun keterangan para saksi fakta, dan tadi sudah didengarkan keterangan saksi ahli dari penggugat. Dari keterangan saksi kemudian pembuktian itu kami dari kuasa hukum meyakini gugatan ini tidak punya dasar dari penggugat, tidak ada dasar untuk menggugat, karena ahli mereka yang mereka hadirkan sendiri telah menyatakan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat, walaupun ada yang lebih kuat lagi, tapi alat bukti yang lebih kuat lagi untuk membuktikan dia sebagai pemilik itu harus dia buktikan komprehensif. Tapi kami melihat dalam persidangan selama ini yang dimulai mungkin bulan Juni Mei sampai sekarang, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hampir 7 bulan ini. 7 bulan ini tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang menguatkan penguasaan maupun kepemilikan mereka atas tanah sengketa. Karena dari keterangan saksi menerangkan bahwa di situ dulu ada semacam bentuk penguasaan dari masyarakat desa adat berupa pondok penguyahan, kemudian ada bangsa jukung di situ. Kemudian diperbaiki, dirawat terus oleh masyarakat. Kemudian disertifikatkan sama-sama di tahun 2017. Antara dia dan desa adat sama-sama mensertifikatkan. Tapi karena terbentur aturan tidak boleh mensertifikatkan atas nama desa adat, akhirnya atas saran BPN pada saat PTSL itu diterbitkan sertifikat atas nama Puro Dalem, Puro terdekat. Jadi itu semua ada dasar hukum. Bahkan keterangan saksi mereka pun sebagian menjelaskan bersesuaian dengan itu. Termasuk ahli mereka tadi, menurut hemat kami sih memang menguntungkan pembuktian kami justru. Jadi itu yang ada selama ini. Kemudian saya jelaskan sedikit bahwa kasus ini sebetulnya kalau menurut hemat kami, selama kami berdiskusi dengan tim advokasi yang terdiri atas 20 orang, jadi tim advokasi Desa Adat Kelicung ini terdiri atas 20 orang. Mereka itu terbagi, mereka punya kantor-kantor hukum tersendiri, dibagi menjadi 4 tim. Ada yang pegang T1, ada yang pegang T2, ada yang pegang T3, dan ada yang pegang turut tergugat. Jadi semuanya itu masing-masing ininya sudah ada slotnya masing-masing gitu. Jadi ada pembelaannya, kemudian ada alur dan analisa hukum sendiri-sendiri, jadi seperti itu. Nah, kasus ini awalnya dulu pada saat setelah pensertifikatan 2 tahun 2017 karena sebelumnya kan sudah dikuasai, tidak pernah ada protes dari pihak penggugat. Kemudian diterbitkanlah sertifikat di 2017 itu tidak ada masalah. 2018 mereka terima aman, mereka terima sertifikat. Kemudian 2019 konon menurut saksi mereka bahwa ada kerauhan di situ di Puro Taman itu. Menurut saksi mereka yang bersaksi ini fakta hukum. Fakta yang di persidangan. Jadi mulailah mereka komplain begitu. 2019 barulah mereka mengajak kita mediasi. Dulu kan diperbekal 1, 2, 3. Kemudian di BPN 1, 2, 3. Karena ketidaktahuan masyarakat artinya kita tahunya udah petang tanah itu, jadi disertifikatkan. Kemudian kita yang memiliki apa lagi gitu, akhirnya berjalanlah kasus ini. Kemudian gagal mereka di BPN, lanjutkan
diadukan ke kepolisian. Di kepolisian Dulu di Polres Tabanan gitu. Polres Tabanan. Beruntung tidak ada tindak pidana yang ditemukan, sehingga 1 tahun berjalan itu kita bolak-balik diperiksa sebagai saksi dan sebagai terlapor. Akhirnya dengan pembuktian tidak ada tindak pidana, akhirnya dihentikan kasus. Karena tidak cukup bukti dah Tidak SP3. cukup bukti. Ya, dalam keterangan kepolisian itu saya dapat melihat laporan informasinya bahwa pihak mereka tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa ini adalah tanahnya dia. Gitu. Dalam pidana itu ada laporan informasi di kepolisian itu. Jadi kesimpulan penyidikan, sehingga keluarlah surat penghentian penyelidikan, tidak ada tindak pidana ditemukan. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada pemalsuan sporadik, tidak ada pemalsuan tanda tangan, seperti itu. Karena mereka melaporkan pemalsuan, bukan penyerobotan. Beda. Ya, konteksnya. beda ininya. Kecuali Pasalnya. mereka sudah meyakini itu tanah mereka, ada bukti hak yang kuat, harusnya mereka melaporkan penyerobotan, bukan pemalsuan. Bukan pemalsuan. Menurut hemat kami, ya mereka menakut-nakuti warga kami, warga desa adat, Ya, melaporkan intervensi kepolisian, lah ada, intervensi satu-satu ditelepon. Untungnya saya nggak ditelepon, saya diancam, mungkin saya akan melapor. Jadi seperti itu, karena saya berkepentingan secara pribadi, moral dan profesi. Kebetulan Tian adalah warga asli Klicung. Jadi betul-betul lain rasanya membela Tanah kasus kelahiran ini. juga ya. Membela kasus ini rasanya berbeda. Makanya tak ajak teman-teman yang saya percaya, 20 orang, mereka para senior di Nih, dan pasar. sebentar yang tunjukkan. Ya, ini tim-timnya sedang ada di belakang saya juga menunggu pesanan makanan. Kemudian berlanjut lagi Beli Ngurah, intermezzo. Setelah seperti di itu. kasus Polres tadi udah SP3, kemudian akhirnya barulah mereka menggugat setelah 1 tahun berhenti. Berhentinya kan di Februari 2022. Kemudian mereka mulai menggugat di 2023, kalau nggak salah bulan Maret apa bulan Mei. Akhirnya bergulir lagi kasus ini di ranah keperdataan. sekarang yang kita hadapi Yang sekarang dihadapi ini di perdata. Ya. Jadi seperti itu ringkasan singkat. Padahal perkaranya ini lumayan panjang dari 2020. Sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Awal 2020. Ya, untuk sementara cukup sekian dulu Bung Rang. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa ada Klicung niki bisa mempertahankan sertifikat dan yang penting menang. masyarakat tetap yakin, semangat dan memberi dukungan kepada tim. Ya, dan terima kasih Teman-teman banyak. Niki jauh-jauh dari Denpasar, ada yang dari Klungkung. Iya, perjuangannya ini. Jadi seperti itu. Mari kita bersama-sama menjaga Niki, karena bukan untuk Tiang, bukan untuk Siapa ya, untuk generasi Klicung selanjutnya Klicung ke depan. Ya. Karena niki lokasi tanahnya sangat strategis. luar biasa niki Lingurahnya didampingi salah satu penjuru di Pekraman Klicung semua Lingurah Tiang Om Santi Om.